Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengerjakan tugas strategi pembelajaran. Selawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan syafaat. Amin. Nah, perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang cara tutorial untuk pembuatan RPP. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nila Luluhatul Ma'nunah sebagai moderator dengan nomor induk mahasiswa 1842236 dan teman saya. Dan saya Hindun sebagai pemateri 1 nomor induk mahasiswa 1842229. Saya Arlin Arohmah sebagai pemateri 2 dengan nomor induk mahasiswa 1842244. Dan selanjutnya ada teman kami yaitu dan saya yang terakhir yaitu Siti Mardiatul Munawwaroh dengan nomor induk mahasiswa 1842235 sebagai pemateri ketiga. Nah, seperti ini teman-teman anggota dari kelompok 7. Sebelumnya kami akan nge-share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang rancangan singkat dalam membuat RPP yang akan dijelaskan oleh pemateri kami yang pertama yaitu Mbak Hindun. Kepada Mbak Hindun, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan rancangan singkat dalam membuat RPP. Nah, sebelum kita membuat tutorial pembuatan RPP, kita harus merancang singkat bagaimana RPP itu. Nah, yang pertama kita harus tahu kita mengambil mata pelajaran apa, materi apa yang diambil, dan waktunya berapa, jumlah siswa, dan strategi pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini sebagai contoh kita akan membuat mata pelajarannya itu tentang fikih kelas 7 MTS. Lalu materi yang kita ambil yaitu sholat fardu. Sholat fardu ini nanti dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua rukun sholat, yang ketiga hal-hal yang membatalkan sholat, yang keempat hal-hal yang sunnah dalam sholat, dan yang kelima waktu-waktu sholat fardu. Nah, di sini waktu yang akan digunakan yaitu 2 kali 45 menit atau sama dengan 90 menit. Lalu jumlah siswa yang ada di kelas sekitar 32 siswa, dan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu course review hore. Nah, untuk pembagian waktunya, untuk yang pertama yaitu pendahuluan selama 15 menit dan penjelasan dari guru tentang sholat fardu itu selama 30 menit, dan game menggunakan strategi pembelajaran course review hore selama 30 menit. Yang keempat yaitu evaluasi dan penutup selama 15 menit. Begitu teman-teman. Nah, di sini rancangan singkat dalam membuat RPP. Selanjutnya, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Hindun selaku pemateri pertama yang telah menjelaskan
singkat tentang gambaran umum dari cara membuat RPP ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arin Ar-Rohmah selaku pemateri 2, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan coba teman-teman. Kepada Mbak Arin Ar-Rohmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Nah, yang selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini kita mengambil contoh sekolah MTS Yapi Pakem dengan mata pelajaran fikih. Materi pokoknya yaitu sholat fardu kelas 7 semester 1 dan alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Untuk pertemuannya yaitu pertemuan kedua. Nah, yang pertama-tama kita menentukan tujuan pembelajaran. Di sini kami mengambil model pembelajaran jarak jauh karena pada saat ini di masa pandemi, seluruh sekolah menggunakan metode daring atau online. Melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, peserta didik mampu diharapkan untuk memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan tentang sholat fardu. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan dapat bersikap jujur dan pantang menyerah. Nah, peserta didik di sini diharapkan untuk berpikir kritis dan aktif dan kreatif serta mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan peserta didik yang lain. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Durasinya yaitu kurang lebih 15 menit. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan doa untuk memulai proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berupa pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya yang mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, yaitu menyampaikan motivasi belajar untuk peserta didik secara konseptual melalui manfaat atau aplikasi pemateri pembelajaran kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan tentang pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari saat itu. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan ditempuh. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sebelumnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Arin Ar-Rohmah yang telah menyampaikan tentang rancangan pembelajarannya. Selanjutnya, yaitu tentang kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Mardiatul Munawaroh selaku pemateri ketiga. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan materi terakhir, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yang pertama yaitu pendidik menjelaskan bab sholat fardu sesuai dengan mata pelajaran yang ingin diajarkan, yaitu fikih kelas 7 melalui Zoom Meeting atau Google Meet dengan durasi waktu 30 menit lamanya. Kemudian setelah penjelasan dari pendidik, yang kedua yaitu kegiatan menilai pemahaman siswa menggunakan strategi pembelajaran course review hore dipadukan dengan pembelajaran daring. Nah, gimana sih course review hore itu? Strategi course review hore tersebut diterapkan. Strategi review hore merupakan strategi yang menyenangkan karena siswa diajak untuk bermain sambil belajar untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan secara menarik dari guru. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi yang akan dibahas pada pengajaran kali ini. Seperti penjelasan yang pertama tadi, guru menyampaikan sholat fardu. Kemudian, yang C, guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan tanya jawab. Jadi, guru memberikan ruang
sedikit ruang untuk peserta didik menanyakan hal-hal yang belum diketahui. Kemudian, untuk menguji pemahaman, siswa diminta untuk membuat kotak sebanyak 9 atau 16 atau 25 buah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-masing siswa. Jadi angkanya itu harus berurutan ya, 1 sampai 9 atau 1 sampai 16, 1 sampai 25 seperti itu. Kemudian guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan. Nah, contohnya itu guru memberi soal, sebutkan 1 syarat wajib sholat. Dan berikan jawaban, tulislah jawaban tersebut di kotak nomor 2. Maka peserta didik harus menulis jawabannya di kotak nomor 2 yang sudah mereka buat. Kemudian langsung didiskusikan. Jika benar diisi tanda V, sedangkan bila salah diisi tanda X. Siswa yang sudah mendapatkan tanda V harus berteriak hore atau yel-yel lainnya. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar dan jumlah hore yang didapat. Jadi, kegiatan di sini siswa harus berlomba-lomba mendapatkan atau menyebutkan banyak-banyak hore. Jika hore yang didapat banyak, maka nilainya akan semakin besar. Otomatis siswa harus menjawab secara benar juga. Kayak gitu. Meskipun daring, strategi pembelajaran harus dibuat semenyenangkan mungkin agar siswa dapat menangkap pelajaran dan merasa terhibur dengan pembelajaran yang kita buat. Otomatis akan lebih mudah diserap oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dengan alokasi waktu 15 menit lamanya. Yang pertama yaitu peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Kemudian guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. Dan guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Jadi guru mau menggunakan strategi belajar apa nih untuk minggu depannya? Jadi pada pertemuan yang saat ini guru menginformasikan informasi tersebut. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian berupa 3 cakupan. Yang pertama sikap. Sikap dilihat ketika pembelajaran berlangsung. Dan keterampilan dilihat dari lisan. Kemudian cakupan yang terakhir yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini dilihat dari tes tulis yang dilakukan pada saat game berlangsung. Kemudian untuk menguatkan RTP yang kita buat harus disetujui nih oleh kepala sekolah tersebut. Nah, berhubung kita mengambilnya MTS YAPI Pakem, berarti harus diketahui atau disetujui oleh kepala sekolah MTS YAPI Pakem. Kemudian harus diterterakan nih di sini tanggal pembuatan RTP dan harus disetujui oleh guru mata pelajaran tersebut. Karena kita mengambil mata pelajaran fikih, berarti di situ harus disetujui atau diketahui oleh guru mata pelajaran fikih. Nah, selesai nih tutorial dari kami. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada ketiga pemateri teman-teman kami yang telah menjelaskan secara singkat tentang cara membuat RPP ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan kita dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari nanti jika apabila kita menjadi guru tersebut bisa diterapkan.
Nah, cukup sekian dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Terutama saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.